¿Quién anda ahí? Me llamo Sebastián. Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal ceritain film Bird Box Barcelona yang merupakan sequel dari film Bird Box. Namun kali ini cerita berfokus di kota Barcelona. Nah, gimana kisahnya? Langsung gas guys. Cerita dimulai dengan memperlihatkan mayat-mayat dari manusia yang bergeletakan di berbagai tempat. Dan kali ini kita ada di kota Barcelona. Suatu hari seorang pria bernama Sebastian sedang bermain bersama putrinya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari seseorang. Dengan bergegas, Sebastian pun langsung pergi dari sana. Tak disangka Sebastian malah digebukin oleh beberapa orang, yang kemudian mengambil semua barangnya. Karena kalah jumlah, akhirnya Sebastian pun terpaksa merelakan semua barangnya yang diambil. No necesito verte para partirte la cara. Setelah itu dia memutuskan untuk berkeliling kota. Di tengah jalan dia melihat sekelompok penyintas yang sedang mencari makanan dengan mata tertutup. Sebastian pun langsung menyapa mereka. Kemudian dia menyuruh putrinya agar bersembunyi lebih dulu, karena Sebastian ingin memastikan jika para penyintas tersebut bukanlah orang jahat. Sebastian lalu mengatakan kepada para penyintas itu jika dia sedang terluka. Akan tetapi para penyintas itu tidak mempedulikannya. Sebastian kemudian mengatakan jika dia mengetahui tempat dari sebuah generator listrik. Karena generator listrik sangat berharga saat itu, para penyintas itu pun langsung mengajak Sebastian untuk ikut ke markasnya. Setibanya di markas para penyintas, Sebastian merasa terkejut setelah melihat banyak sekali orang di tempat itu. Dia kemudian diajak oleh seorang penyintas untuk bertemu dengan seorang dokter. Dokter itu pun langsung mengobati luka dari Sebastian. Saat hari menjelang sore, Sebastian diajak oleh beberapa orang untuk ikut makan bersama. Dia bertemu dengan seorang pria yang matanya telah dijahit. Pria itu mengatakan kepada Sebastian jika dia melakukan hal ini agar aman dari para pelihat. Para pelihat ini merupakan julukan bagi orang-orang yang tak terpengaruh oleh anomali misterius, sehingga mereka tak akan melakukan bunuh diri walaupun mata mereka terbuka. Akan tetapi para pelihat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksa semua manusia yang ditemuinya agar mereka membuka matanya. Ketika sedang beristirahat, Sebastian secara diam-diam menyelinap masuk ke ruang kantor dan mengambil semua kunci bus tanpa meminta izin. Setelah itu dia pun langsung mencoba kunci-kunci tersebut ke sebuah bus, yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang sedang beristirahat. Dokter tadi melihat Sebastian dan bertanya apa yang dia lakukan. Sebastian pun hanya diam saja dan terus mencoba kunci yang diambilnya. Setelah berhasil menemukan kunci yang cocok, Sebastian langsung menjalankan bus tersebut untuk menuju keluar ruangan. Semua orang yang sedang beristirahat pun langsung merasa panik. Hingga pada akhirnya bus tersebut langsung terbalik setelah menabrak sebuah mobil di depannya. Dari dalam bus, Sebastian keluar tanpa menutup matanya. Ternyata Sebastian merupakan kelompok dari para pelihat. Sebastian melihat satu persatu orang yang melakukan bunuh diri setelah membuka matanya. Lo siento. Tú, yo, y mamá. Setelah semua orang telah tewas, muncullah putri dari Sebastian yang bernama Anna. Anna mengatakan jika Sebastian tak perlu bersedih, sebab Sebastian telah melakukan hal yang benar.
Anna mengumpamakan jika Sebastian adalah seorang pengembala, sedangkan para manusia adalah seekor domba. Sebastian harus menyelamatkan domba-domba tersebut agar tak tersesat. Ternyata Anna sendiri merupakan halusinasi dari Sebastian. Anna yang asli sudah tewas. Cerita kemudian flashback ke 9 bulan yang lalu, saat anomali misterius ini baru saja menyebar. Pada saat itu Sebastian yang sedang bekerja dikagetkan oleh fenomena aneh yang memperlihatkan sebagian besar manusia yang tiba-tiba melakukan bunuh diri. Dengan sangat panik, Sebastian langsung bergegas pulang dengan menaiki sebuah kereta bawah tanah. Saat kereta tersebut akan tiba, semua orang pun malah bunuh diri massal dengan cara melompat ke rel kereta. Melihat orang-orang yang bersikap aneh, Sebastian pun memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Sebastian mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan jika Anna masih di sekolahan. Dengan bergegas, Sebastian pun langsung menjemput. Saat Sebastian melewati sebuah gereja, terdapat seorang pastor yang mengatakan jika zaman kenabian telah kembali lagi. Hanya orang terpilih yang akan mendapatkan mukjizat. Sebastian pun tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh pastor itu. Necesito ver. Y sus ángeles han bajado a la tierra hasta hoy. Está muriendo gente, padre. Le habló a Job. Tenía tanto miedo de haber nacido en la época equivocada. Llevo esperando toda la vida. Laura nos está esperando, nos vamos a ir de Barcelona unos días. Saat Sebastian hampir tiba di rumahnya, dia melihat istrinya yang sudah menunggunya dan bersiap-siap untuk pergi. Saat Sebastian akan pergi, istrinya malah tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Cariño, ¿estás bien? Soy yo. Keesokan harinya diperlihatkan Sebastian yang kembali melakukan perjalanan untuk mencari penyintas lagi. Di sebuah bus, Sebastian melihat beberapa mayat dari manusia yang tewas dengan cara menggantung diri. Anna pun mengatakan jika orang-orang itu telah melakukan hal yang benar. Di sebuah apotik, Sebastian melihat seorang wanita yang sedang mengambil beberapa obat. Dengan bergegas, Sebastian pun langsung mendatanginya. Mendengar langkah kaki dari Sebastian, wanita itu pun langsung bertanya apakah ada orang di sana. Sebastian pun menjawab jika dia sedang tersesat. Tak disangka terdapat 2 anjing yang berniat menyerang Sebastian. Ternyata wanita itu dijaga oleh 2 pria. Kedua pria itu pun langsung menyuruh Sebastian untuk pergi. Sebastian pun kembali membujuk mereka. Dia kembali bilang jika dia mengetahui tempat dari generator listrik. Pada akhirnya Sebastian pun diajak oleh para penyintas itu untuk pergi ke markas mereka. Setibanya di dalam markas, Sebastian langsung disambut oleh beberapa orang yang tinggal di sana. Seorang pria bernama Rafa pun langsung menginterogasi Sebastian dan menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Sebastian pun menjawab jika dia sebelumnya berasal dari kelompok penyintas juga. Akan tetapi kelompoknya telah tewas karena ulah dari para pelihat. Rafa pun tak peduli dengan hal itu. Dia kemudian bertanya di mana tempat dari generator. Sebastian pun menjawab jika dia berbohong. Sebastian meminta maaf, sebab dia terpaksa berbohong karena dia tak memiliki siapa-siapa lagi. Mendengar jawaban itu, Rafa langsung emosi dan berniat untuk mengeluarkan Sebastian dari sana. Akan tetapi seorang wanita kecil bernama Sofia melarang Rafa dan mengatakan dengan bahasa Jerman agar membiarkan Sebastian tinggal. Sebastian yang bisa berbahasa Jerman, dia pun berterima kasih kepada wanita itu. Seorang wanita lain bernama Claire pun mengizinkan Sebastian agar tetap tinggal. Karena mereka tak bisa berbahasa Jerman, Sebastian pun diperintahkan untuk bertanya kepada Sofia tentang bagaimana dia bisa berpisah dengan keluarganya. Sofia pun menjelaskan jika anomali ini baru terjadi, dia bersama ibunya berniat mendatangi sebuah tempat di atas bukit, yang merupakan tempat penampungan bagi semua orang. Saat dia di tengah jalan, Sofia malah tertinggal oleh ibunya karena tertabrak oleh seseorang. Dan begitulah mengapa dirinya bisa terpisah dengan keluarganya. Claire kemudian mengatakan jika dia menemukan Sofia di sebuah tempat. Pada saat itu, Sofia terlihat sangat ketakutan. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Sebastian. Ia mengatakan jika mereka harus pergi ke suatu tempat yang dimaksud oleh Sofia, sebab di markas ini akan sulit mencari makanan. Mereka sama saja seperti bunuh diri secara perlahan. Pernyataan dari Sebastian ini pun direspon baik oleh Octavio.
Namun kedua lansia yang bernama Isabel dan Roberto sempat tak setuju, sebab usia mereka yang sudah tua pasti akan menyulitkan mereka. Claire pun berjanji jika dia tidak akan meninggalkan siapapun. Pada akhirnya mereka semua sepakat untuk pergi ke sebuah tempat yang dimaksud oleh Sofia. Perjalanan yang pertama yaitu mendatangi perpustakaan untuk mengambil sebuah peta. Octavio menjadi pemimpin pada perjalanan ini. Setelah menemukan peta yang dicari, mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena sudah seharian berjalan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Saat Sebastian melihat Sofia, dia pun teringat dengan putrinya. Singkat cerita, ketika semua orang telah tidur, Sebastian secara diam-diam memotong tali dari kedua anjing yang bertugas memandu jalan. Tujuannya tak lain agar mereka semua kesulitan untuk mencari jalan. Keesokan paginya ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, terdapat makhluk misterius yang menggoda mereka, agar mereka semua mau membuka mata mereka. Semua pun berusaha agar tak terpengaruh oleh makhluk tersebut. Rafa yang kehilangan jejak dari anjingnya, dia pun terpaksa membuka penutup matanya. Pada akhirnya Rafa pun langsung melakukan bunuh diri. Mama? Chicos, Anjing-anjing milik Rafa yang terbuka penutup matanya, mereka pun langsung bersikap ganas dan langsung menggigit tangan Roberto. Octavio yang berhasil menemukan tempat persembunyian, dia pun langsung meniup peluit agar teman-temannya datang ke arahnya. Pada akhirnya mereka pun berhasil selamat. Octavio kemudian bertanya tentang di mana Rafa berada. Roberto pun menjawab jika Rafa telah tewas. Claire merasa curiga mengapa anjing-anjing yang mereka bawa bisa terputus talinya. Octavio pun mengira jika mungkin kejadian ini sudah takdirnya. Akan tetapi Claire merasa ada yang janggal dengan kejadian ini. Di sisi lain Sebastian mendatangi Sofia. Sebastian pun memberikan kalung milik anaknya kepada Sofia agar dia tak takut lagi. Seketika Sebastian pun kembali teringat tentang bagaimana dirinya bisa menjadi sebuah bagian dari pelihat. Ternyata pastor yang dia temuilah yang memilih Sebastian agar menjadi bagian dari pelihat. Saat Sebastian tengah sendirian, dia didatangi oleh Claire yang mengatakan jika makhluk misterius ini berusaha menggoyahkan keyakinan mereka. Claire pun memberikan nasihat kepada Sebastian agar dia tak tergoda dengan makhluk misterius ini. Di sisi lain Roberto mulai kesakitan karena tangannya yang digigit oleh anjing. Octavio pun langsung mengajak Claire dan juga Sebastian untuk mencari antibiotik di rumah tersebut. Saat tengah mencari, Octavio membagi tugas kepada Claire dan juga Sebastian untuk menutup jendela dari kaca rumah yang terbuka. Octavio dan Claire telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menutup jendela di beberapa ruangan. Namun ketika Sebastian berada di ruang makan, dia pun berbohong kepada Octavio jika telah menutup jendelanya. Pada akhirnya Octavio yang tak menutup matanya, dia pun langsung melakukan bunuh diri. Claire yang mendengar suara keributan langsung mendatanginya. Claire bertanya tentang apa yang terjadi. Sebastian pun menjawab jika Octavio telah melakukan bunuh diri. Kini mereka semua pun kembali bergegas lagi. Claire yang menemukan antibiotik langsung memberikannya kepada Roberto. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat berada di tengah jalan, terdapat pasukan dari para pelihat yang langsung menyerang Roberto. Roberto dan Isabel pun hanya bisa pasrah karena mereka yang sudah lansia. Sementara itu Sebastian bersama Claire dan juga Sofia berhasil kabur dari sana. Claire yang curiga kepada Sebastian, dia pun langsung mengambil kacamata hitam milik Sebastian dan melihat jika kacamata itu ternyata tidak tertutup. Kini kecurigaan Claire pun ternyata benar, jika Sebastian merupakan dalang dari kekacauan yang terjadi di kelompoknya. Sebastian pun meminta maaf pada Claire dan menjelaskan jika dia memang berniat membuka semua penutup mata mereka. Akan tetapi setelah bersama dengan Sofia, niatnya pun mulai berubah. Claire pun sudah tak percaya lagi dengan Sebastian. Saat Sebastian mengejar Claire dan juga Sofia yang melarikan diri, muncullah Anna yang menyuruh ayahnya agar membuka penutup mata dari Sofia. Namun Sebastian pun langsung mengurungkan niatnya.
setelah teringat Anna yang sebenarnya sudah tewas. Anna yang dilihatnya saat ini hanyalah halusinasinya. Seketika Sebastian pun langsung teringat putrinya sebelum dia tewas. Ternyata pastor di dalam gereja lah yang memaksa Anna untuk membuka matanya, sehingga Anna langsung melakukan bunuh diri. De los profetas. Es hermosa. Ven a ver, papá. Das ist in Ordnung. Sebastian yang mulai tersadar, dia pun meminta maaf pada Claire karena telah membunuh teman-temannya. Sebastian mulai sadar jika anomali misterius telah memengaruhinya. Sebagai permintaan maaf, Sebastian akan melindungi mereka dan mengantarkan mereka ke tempat perlindungan. Saat akan pergi, terdapat seorang pelihat yang berniat menyerang Claire dan juga Sofia. Sebastian yang juga merupakan seorang pelihat, dia pun langsung mengejar temannya yang sesama seorang pelihat. Setelah berhasil membunuhnya, Sebastian pun langsung naik ke dalam mobil dan berniat membawa pergi Claire dan juga Sofia ke tempat perlindungan. Di tengah jalan, para pelihat yang dipimpin oleh pastor masih mengejar mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di tempat tujuan. Saat akan pergi ke tempat perlindungan, Sebastian menyuruh Claire dan juga Sofia untuk pergi lebih dulu, sedangkan dirinya akan menghalangi komplotan dari para pelihat. Claire dan juga Sofia yang sudah berada di atas, mereka pun mencari cara untuk menghidupkan kereta gantung untuk menuju ke tempat perlindungan. Setelah lama mencari, Claire pun tak menemukan tombol untuk menghidupkan mesin. Di suatu tempat, Claire melihat sebuah lonceng yang sangat besar. Claire pun langsung membunyikan lonceng itu. Benar saja, kereta gantung itu pun langsung bergerak. Sementara itu, Sebastian yang berada di bawah berhasil membunuh pastor dengan menggunakan tongkat besi. Soy... ¿Por qué no sabes? ¡No le des! ¡La espada! ¿No quieres que la salve? Kembali ke Claire dan Sofia. Pada akhirnya mereka berdua berhasil naik ke dalam kereta gantung. Saat tiba di depan gerbang perlindungan, mereka berdua langsung diinterogasi oleh pasukan militer. Merasa jika mereka tak seperti seorang pelihat, pasukan militer itu pun langsung mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Di sana Sofia akhirnya kembali bertemu dengan ibunya. Sofia pun merasa sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan ibunya. Di ruang pemeriksaan, Claire diambil sampel darahnya untuk diperiksa jika dia masih manusia normal. Claire pun bertanya kepada seorang dokter tentang mengapa dia tak mempercayainya. Dokter itu pun menjawab, jika dia bukan tak percaya akan tetapi dirinya sedang mencari sampel dari seorang pelihat untuk dijadikan antibodi. Di ruang rahasia, beberapa ilmuwan pun mencoba eksperimen kepada tikus dengan memberikan sampel darah dari pelihat. Hingga akhirnya film pun selesai. Itulah cerita Bird Box Barcelona, guys. Kemungkinan akan ada lanjutannya nih. Terlihat di tempat perlindungan, mereka masih mencari pelihat yang cocok untuk dijadikan antibodi. Nah, jadi tunggu sequel dari film ini ya. Sampai di sini cerita kali ini. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian suka dan terhibur. Gue pamit. Dadah semuanya.